Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ridha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai bab yang sangat penting di dalam bab muamalat ini yang sampai sekarang praktikalnya pun masih ada dan masih dipakai secara luas, yaitu babul ijarah. Apa babul ijarah? Makna ijarah di sini adalah sewa. Sekarang mungkin lebih terkenal dengan nama rental atau apa. Tapi jelas bab ini sampai sekarang pun dipakai di mana-mana. Dipakai di mana-mana. Dan sebenarnya bab ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para umat muslim. Karena tidak semua orang mampu membeli barang, tidak semua orang mampu membeli barang dan tidak semua orang memerlukan barang selamanya. Karena itu dibuatlah sebuah syariat, sebuah akad untuk bisa mengambil manfaat kepada sebuah benda tanpa memilikinya selamanya, selamanya. Itulah yang namanya al-ijarah. Sebenarnya filsafat umum daripada ijarah ada di situ. Ya, ini adalah sebuah keringanan daripada Allah untuk bagaimana kita mengambil manfaat di hal suatu benda dengan cara tidak memilikinya selamanya dan dengan harga yang murah. Karena tidak semua orang kaya. Kalau semua orang kaya tak akan ada kaya. Loh iya, benar kan? Kalau semua orang kaya tak ada kaya, karena yang namanya kaya itu ada karena miskin. Karena ada miskin lah ada orang kaya. Kalau semuanya kaya tak ada kaya. Dan ini memang dibuat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua orang walaupun tidak kaya boleh menikmati beberapa hal yang khusus untuk orang kaya. Kita beri contoh, orang mungkin tak boleh beli private jet, tapi boleh sewa private jet. Orang mungkin tak boleh beli hotel 5 star, tapi orang boleh menyewa hotel 5 star. Hal-hal seperti itu yang diperbolehkan dan dimaksudkan di dalam al-ijarah. Dan banyak orang mengatakan al-ijarah ini dengan kata lain, yaitu bai'ul manfaah. Bai'ul manfaah. Dan ini saya kira kurang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Istilah ini banyak dikritik karena beberapa hal. Kemudian ijarah ini mempunyai dua macam. Ada yang namanya ijarah dhimmah, ada yang namanya ijaratul ain. Di sini tidak disebutkan, cuma disebutkan secara satire saja, sindiran saja, atau isyarat saja. Kan tapi di dalam kitab-kitab yang tinggi dikatakan ijarah itu mempunyai dua hal, yaitu ijarah ain dan ijarah dhimmah. Apa perbedaan yang signifikan antara ijarah dhimmah dan ijarah ain? Ialah dari kata-katanya saja. Kata-kata ain maknanya saya menyewa sebuah benda yang tertentu. Contohnya saya tengok kereta zaman, kereta Myvi-nya itu apa, Axia. Saya ingin kereta zaman. Secara spesifik saya ingin menyewa kereta zaman. Saya tak ingin kereta lain. Kenapa? Karena kereta zaman ini mempunyai makna di balik itu. Ada beberapa hal itu tidak kisah tentang kereta, tapi maksud dari kereta itu apa? Saya nak sampai Negeri 9, saya nak mengajar. Kereta apapun saya tak kisah, yang penting saya pakai kereta. Itu namanya ijarah fid dhimmah. Ada beberapa hal yang berefek, ada impact-nya. Hal semacam itu ada impact-nya. Tapi untuk level ini Anda perlu ketahui bahwasanya ijarah itu terbagi menjadi dua. Jangan sampai tersilap antara dua ijarah ini. Satunya berhubungan dengan benda secara spesifik, satunya berhubungan dengan manfaat secara umum.
Satunya namanya ijaratul ain, satunya namanya ijarah fiddimah. Dan banyak ketika kita nak, contohnya kita nak pergi ke Johor dengan bus, kita kan tak kisah siapa drivernya kan. Yang penting kita beli tiket bus, kita sampai ke stasiun bus, ada bus kita naik. Siapa drivernya? Ya tak tahu, itu accident saja. Drivernya si A, B, C, saya tak kisah. Yang penting saya sampai Johor. Drivernya siapa, busnya mana, saya tak kisah. Berbeda dengan kalau saya memang menentukan sebuah kereta secara spesifik. Saya kena mobil Alphard, saya kena mobil ini, kepunyaan ini, dinamakan itu ijarah al-ain. Ijarah al-ain. Dan ada sedikit perbedaan. Nanti akan kita bincang perbedaan itu ketika kita masuk di tengah-tengah babul ijarah. Tapi untuk sebagian mukadimah kita kena tahu bahwasanya ijarah terbagi menjadi dua. Kalau Anda tak paham ini, akan ada semacam carut-marut di dalam pemahaman babul ijarah ini. Karena babul ijarah ini saya kira dia tak susah sebenarnya, dia tak susah. Cuma karena bab ini penting, akhirnya sedikit luas. Karena luas itu banyak orang tak paham detail. Mereka hanya kira bab ini sempit. Karena itu mereka tidak masuk ke dalam. Tapi bab ini termasuk bab yang saya kira bab yang sedikit luas lah. Dia tidak luas-luas sangat. Luasnya tak macam kitabul ba', tak macam babul ba'. Babul itu luas sangat. Kitabul ijarah ini sedikit luas lah. Sedikit luas. Karena itu banyak orang tidak paham apa inti-inti daripada kitabul ba' dan banyak permasalahan inti dari kitabul ijarah dan banyak permasalahan ijarah karena mereka mengira babul ijarah ini sempit. Babul ijarah ini sempit. Dan apapun yang terjadi, ya, apapun yang dikatakan di dalam kitab-kitab yang tinggi, mereka akan kembali ke kitab ini. Ini benar. Karena semua yang kitab Minhaj, tadi sempat murajaah kitabul Minhaj, hanya perluasan daripada apa? Daripada Yaqutun Nafis ini. Contohnya kalau yang disewa itu apa? Karena yang disewa itu kadangkala yang disewa itu kereta, kadangkala bus, kadangkala kereta yang lain, kadangkala private jet, kadangkala apa. Ketika disewa, yang disebutkan itu apa? Ketika saya menyewa kereta, apa yang saya sebutkan? Ketika saya menyewa rumah, apa yang saya sebutkan? Ketika saya menyewa orang, tak tahu di Indonesia itu ada menyewa orang 1 hari untuk kemas-kemas rumah. Atau menyewa orang untuk bersih-bersih rumah, itu ada. Apa yang harus saya sebutkan? Karena tidak semua orang boleh masuk rumah saya. Mungkin di rumah saya ada wanita, ada apa, saya kena sewa mungkin wanita, bukan saya sewa pria. Atau mungkin di rumah saya banyak laki-laki, saya tak akan sewa wanita, mungkin saya akan sewa laki-laki. Macam-macam, yakni apa yang disebutkan. Dan di sini hal-hal semacam itu tidak disebutkan di dalam apa namanya Yaqutun Nafis, karena memang ini hanya untuk basic. Ya ini hanya basic tentang ilmu muamalah. Oke, sila dibaca. Siapa nak baca? Asyikah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijaratu lughatan ismun lil ujrati wa syar'an aqdun ala manfa'atin ma'lumatin wa qasidatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Al-ijarah secara bahasa ismun lil ujrah. Maknanya secara bahasa ijarah itu adalah nama daripada ujroh. Ujroh ini bayaran atau kos. Anda kalau menyewa rumah ada apa namanya? Harga. Kosnya, yaitu namanya ijarah. Itu secara bahasa ijarah dan ujroh sama. Ujroh itu kan bayaran kan? Bayaran. Itu secara bahasa. Secara syariat ijarah adalah aqdun ala manfaatin maklumatin maksudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lum. Secara syariat ijarah adalah akad. Akad. Kalau kita katakan akad maknanya ada ijab dan qabul. Ijarah harus ada ijab dan qabul. Maknanya dia bukan cuma sebuah
kesepakatan dari satu pihak saja, tapi harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan terpulang apakah ini sewa menyewa sesuatu yang mahal atau yang murah. Kalau yang murah atau sesuatu yang mungkin harga hanya 10 ringgit, 20 ringgit, mungkin anak kecil pun boleh. Atau di situ ada khilaf mu'atoh. Tapi kalau sudah sewa menyewa private jet itu tak akan cuma ini uangnya mana private jetnya, tak macam itu. Ada dokumen, ada itu. Terpulang kepada harga akad itu sendiri. Kalau harga itu tergolong mahal, maka di situ tidak ada khilaful mu'atoh. Ketika harga itu murah, maka khilaful mu'atoh di situ ada. Saya kira ini yang paling cocok dan sesuai untuk bab ini. Walaupun Mu'tamad Syafi'i murah dan mahal, tak kisah, murah pun kena akad, mahal pun kena akad. Tapi wallahu alam saya lebih condong ke pendapat yang dibedakan antara murah dan mahal agar tidak ada kepenatan di dalam muta'aqidain. Aqdun ala manfaah. Dan spesialnya ijarah ini dia itu sebuah ijab dan qabul terhadap manfaat. Dia bukan terhadap benda. Berbeza dengan jual beli. Dia itu benda. Dan ada istilah khusus. Jadi kan apa ya? Ada madah, ada manfaat. Ada bendanya, ada manfaatnya. Contohnya ada orang nak sewa rumah ini. Dia menyewa tidak memiliki rumah ini, tapi dia memiliki manfaatnya. Apa dibilang? Ini bentuk fisiknya. Dia tidak memiliki bentuk fisiknya. Dia memiliki manfaatnya. Bentuk fisik ini di beberapa bab dikatakan raqabah, hati-hati. Kadangkala dikatakan raqabah, kadangkala dikatakan al-ain, itu sama. Di dalam kecuali kita akan baca kitabul waqaf. Waqaf ini nanti bentuk fisik ini dikatakan ain atau raqabah. Kenapa? Karena raqabah itu maknanya leher. Karena raqabah ini termasuk bagian yang paling penting daripada manusia. Itu dikatakan dia itu macam hamba sahaya pun dibilang raqabah. Itu kan memerdekakan hamba sahaya dikatakan wafir riqab. Wafir riqab karena apa ya? Leher ini termasuk bagian yang penting dan menunjukkan kalau seseorang itu memiliki hamba sahaya, dia biasanya membuat tali di leher, macam anjing. Lehernya di tali, zaman dulu kan macam itu kan. Ada beberapa Nah, kalau tengok movie-movie untuk budak-budak hitam, itu kan banyak yang saya tengok banyak yang lehernya diikat. Saya nak cakap bahwasanya bezakan antara benda dan manfaat. Benda ini bila-bila dikatakan raqabah itu sama. Itu sama. Ini jangan tersilap karena saya tersilap di sini lama. Saya tak tersesat lama di sini. Tapi ternyata setelah saya baca lagi maknanya sama. Aqdun ala manfaah. Yang namanya ijarah itu adalah akad terhadap manfaat. Dia bukan terhadap benda, tapi terhadap manfaat. Tapi karena manfaat itu tidak bisa ada secara independen, maka harus ada bendanya. Tapi benda ini laisa maksudan, tapi dia hanya tabaan, dia hanya second saja, dia hanya second. Maklumah. Dan manfaatnya ini harus maklumah, dia tidak boleh majhulah. Dia tidak boleh majhulah. Nanti akad ala manfaah majhulah ada sendiri.
Namanya bukan ijarah, tapi namanya ju'alah. Dia ala manfaat tapi majhulah. Majhulah ini tidak diketahui manfaatnya apa. Nah, di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, bagaimana cara Anda mengetahui manfaat ini agar keluar daripada kata-kata jahalah? Ada beberapa cara, diantaranya waktu. 1 bulan kah? 2 bulan kah? Macam itu. Maksudatin. Dan harus maksudah. Maknanya benda itu dimanfaatkan dengan manfaat yang seharusnya. Saya beri contoh. Kereta dimanfaatkan untuk apa? Jangan cakap kereta untuk mandi. Untuk apa? Hah? Kereta untuk nakal, untuk memindah sesuatu, memindah orang kah, memindah benda. Itu adalah fungsi daripada kereta. Oke, saya nak pinjam kereta untuk saya pamerkan. Boleh tak macam itu? Oh, zaman punya kereta Bentley yang paling mahal. Saya sewa. Untuk apa, Habib? Oh, mestinya kan kereta untuk saya pergi ke Johor, pergi saya ke Kedah. Tak, saya cuma letak. Nanti saya suruh anak saya untuk foto saya letak di Instagram. Loh, apakah kereta maksudnya seperti itu? Oke. Selama manfaat itu tidak dimaksud, maknanya tidak diciptakan manfaat untuk itu, maka menyewa tak sah. Dibilang ad-darahim lizina. Uang perak dan uang emas itu kan untuk jual beli kan. Itu maksud utama uang emas dan perak. Tapi dia menyewa uang emas dan perak bukan untuk jual beli, tapi untuk hiasan. Saya nak letak, namanya juga emas. Tengok istri saya, antingnya dinar emas, 1 emas 1 perak. Loh, apakah dinar emas dan perak itu ada untuk berhias? Kan tidak. Di kitab-kitab pasti dimisalkan dengan uang emas dan perak, tapi itu bukan hakiki. Akan tetapi setiap benda yang manfaatnya bukan untuk apa dia dimanfaatkan. Untuk apa dia dimanfaatkan. Maka sewa menyewa dalam manfaat yang tidak dimaksudkan untuk apa benda itu dibuat, maka sewa menyewa di situ tak sah. Sewa menyewa di situ tak sah. Qabilatin lil badli. Selain dia itu maksudah, dia harus qabilah. Kata-kata qabilatin lil badri maknanya boleh untuk disewakan. Ada manfaat, tapi dia tidak boleh disewakan. Apa contohnya? Disebutkan di sini, maaf, biasanya budak perempuan itu boleh dipergunakan untuk macam istri. Kemudian saya punya budak perempuan, saya sewakan kepada Ustadz Zaman. Untuk apa? Untuk dipakai macam istri. Itu tak boleh. Walaupun gunanya memang untuk itu, tapi itu tidak boleh disewakan. Kenapa? Karena itu haram. Wal ibahah, dan dia gunanya itu harus mubah. Kalau haram tak boleh. Bi'iwadin maklum, dan harganya itu harus jelas. Berapa? Oh, saya nak sewa rumah berapa? 1.000. 1.000 apa? Nanti saya kira 1.000 rupiah, ternyata 1.000 euro. Itu kan akhirnya ada pergaduhan kan di situ. Kenapa namanya kena jelas, semua itu kena jelas. Dan sudah saya peringatkan berkali-kali, saya peringatkan, pasal uang ini jangan sampai Anda remehkan. Anda kena gaduh di awal, jangan sampai gaduh di akhir. Karena ketika gaduh di akhir, gaduhnya akan lebih berat. Gaduh kena di awal. Jadi kalau memang ya seperti ini, kalau tak nak, apa? Cari orang lain. Memang harus seperti itu. Harus seperti itu.
Tengok nomor 1. Wa minhu yu'lamu anna mauridal ijarati al manfaat. Dari tarif ini diketahui bahwasanya tempat ijarah itu adalah manfaat. Sawa'un kanat waridatan alal aini au alal dimmah. Adapun manfaat itu terhadap benda tertentu atau fidimmah. Sudah saya katakan ijarah ada dua, ada ijarah ain, ada ijarah dimmah. Wa kharaja bi maklumah al ju'alah li annal manfaata fiha juhulah. Dan keluar dari kata-kata maklumah adalah akad ju'alah, karena ju'alah pun juga akad terhadap manfaat. Apa itu ju'alah akan datang, pertemuan yang akan datang insyaallah. Juga akad terhadap manfaat akan tapi manfaatnya majhulah. Wa bi maksudah istijaru tufahatin li syamiha. Orang nak sewa apple. Apple untuk apa? Makan. Hah? Makan. Ada tak gunanya apple untuk makan? Sekarang dia nak menyewa apple untuk apa? Bau. Dibau saja. Sof tengok. Loh, apel itu diciptakan bukan untuk Bau. dibau. Yang untuk dibau itu bukan apel, ada yang namanya wangi-wangi itu. Apa itu? Parfum. Itu untuk dibau. Bukhur untuk dibau. Tapi apel untuk dibau tak macam itu. Li'annaha tafihatun la tuqsad. Karena manfaat ini tafihah. Tafihah ini remeh-temeh. Orang tak akan buat macam itu. Wa kadza istijaru bayya'in li kalimatin la tuqsad. Begitu pula kalau ada orang menyewa bayya. Bayya ini seller. Di sini tak ada ya. Saya pernah tengok di Malaysia ada orang, ayo beli. Oh, yang manggil tuh. Hah? Yang manggil tuh. Di Alibaba tuh, ayo lelong, sila beli, lelong. Mungkin bukan dia penjual hakiki di belakang dia. Yang cakap, ayo beli, lelong. Itu hanya sewaan saja. Tapi ini menurut Sohibul Yakut ini, orang yang menyewa, kalau dia menyewa bayar untuk perkara yang tidak penat, maka dia jual beli ini tak sah. Sekarang ada satu orang cakap, ayo beli. Sudah. Oh, saya bayar ada 1.000 ringgit. Apakah kata-kata ayo beli dan 1.000 ringgit berbaloi? Tak berbaloi. Berbeda kalau kan kerjanya dari pagi sampai siang, cakap ayo lelong, beli ini tudung murah ini baterai murah dari pagi sampai malam. Ketika itu kan ini membuat penat. Memang ada harga yang sepadan dengan itu. Dulu kawan saya pernah tanya, Ustaz, dulu ketika kami belajar bab ini dengan Syekh Pak Udon, Syekh, terus macam mana para dokter itu? Tengok, apalagi yang pakar. Conversation saja 250 ringgit. Berapa menit? 15 menit. Bila-bila 10 menit, 5 menit tulis obat. Berapa? 300 ringgit. Hada kalimatu bayya'in la tat'ab. Macam itu. Maknanya sewa dokter tak sah. Tak macam itu kata Syekh Buton, tak macam itu. Mereka buat seperti itu karena memang sudah belajar lama. Ketika mereka cakap sikit, itu ada muqaddimah makhfiyah. Banyak sekali. Saya pikir-pikir benar pula saya bilang. Baru dia dapat diskon. Li kalimatin la tat'ab wa bi qabilatin lil badli manfaatul budu. Kata-kata qabilah lil badli seperti manfaatul budu. Budu itu adalah tempat di mana suami itu merasa sedap di wanita. Itu namanya apa? Budu. So ini kata-kata kena Anda hafal, kena Anda tahu. Karena fuqaha tak cakap wanita, cakapnya butuh. Di dalam qawaid fiqhiyah pun dikatakan al aslu fil abdha'i at-tahrim. Tak cakap wal aslu fil nisa'i at-tahrim, tak macam itu. Al aslu fil
semua yang ada di dunia ini halal. Selama belum ada dalil, semuanya halal kecuali dua hal. Hewan-hewan itu yang disembelih dan wanita. Semuanya haram. Kecuali ada penghalalnya. Jadi tidak boleh saya nak pegang-pegang wanita, tidak boleh. Semuanya haram. Kecuali Allah cakap wanita ini boleh dipegang, ini boleh dipegang. Itu saja. Begitu pula semua hewan-hewan ini semuanya haram. Kecuali yang Allah cakap halal. Oh, ada yang tahu. Saya pernah bertemu dengan hewan-hewan, ada hewan yang sedikit pelik. Itu kan ada khilaf di zebra. Tahu zebra? Ada yang apa yang panjang itu? Jaraf. Zirafah. Apa hukum makan zirafah? Apakah haram? Apakah halal? Banyak ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena hewan selama tidak ada dalil halal, maka dia haram. Begitu pula wanita manapun selama tidak ada dalil halal, maka mereka haram. Bagaimana cara menghalalkannya? Ima dia itu muhrim Anda atau dia itu istri Anda, itu saja. Jadi agar hal-hal seperti itu dibuat agar tidak semau mereka sendiri. Ala manfaatil butuh, faham butuh ya. Ini untuk apa namanya? Untuk wanita. Fal akdu alaiha la yusamma ijarah bal yusamma nikahan. Ketika seorang laki-laki ketika akad menikah, dia itu tidak memiliki perempuan. Suami tidak memiliki istrinya. Tapi kan kalau di romance kan, oh saya milik Anda, itu semua bohong. Tak ada itu. Ada kan di dalam romance kan gitu kan, saya ini adalah milik Anda, mulai sekarang aku adalah milikmu. Semua itu bohong semua. Itu hanya untuk romance saja. Lah suami memiliki istri, wala istri memiliki suami. Suami hanya memiliki hak untuk berhubungan dengan istri saja, itu saja. Dan ini adalah manfaat istri. Manfaat istri. Oh, maknanya apakah ketika itu diboleh dikatakan suami menyewa istri? Tidak. Karena akad yang membolehkan suami untuk mengambil manfaat dari istri, manfaat dalam tanda kutip, itu bukan dikatakan ijarah, tapi dikatakan nikah. Dikatakan nikah. Wal ibahah ijaratul jawari lil wati li annaha laysat mubahah bal hiya haram. Dikata-kata ibahah keluarlah menyewa budak hamba sahaya perempuan untuk diwatek. Karena itu bukan mubah akan tetapi haram, karena ini ada unsur prostitut. Walaupun hamba sahaya perempuan itu milik saya, tapi saya tidak boleh untuk menyewakan hamba sahaya saya ke orang lain untuk diwatek. Untuk bekerja sila tak apa, tapi untuk diwatek tak boleh karena ini ada unsur prostitut. Wa bi maklum aywadul musaqah. Keluar daripada maklum adalah aywadul musaqah. Karena musaqah itu sudah kita ketahui bahwasanya buahnya dia tak tahu berapa. Yang penting 20% atau 10%. 10% ini berapa? 10 kilo kah, 100 kilo kah, 1 ton, saya tak tahu. Yang penting dari semua hasil ini Anda dapat 10%. Sewa menyewa tak boleh macam itu. Oke lah, saya akan menyewa rumah Anda dengan keuntungan company saya 10%. Tak boleh. Karena sebutkan secara spesifik 10% itu berapa? Mungkin kalau untungnya sedikit bagaimana? Saya tak tahu. Itulah perbedaan. Jadi ta'rif ini untuk mengeluarkan hal-hal yang berhubungan dengan manfaat selain ijarah. Fa innahu majhulun idla yu'lamu annahu qintarun masalan wa in kana la budda an yakuna ma'luman bil juz'iyyah. Arkanul ijarah arba'atun. Rukun-rukun ijarah ada 4. Sighah yang pertama adalah apa? Sighah. Yang kedua adalah ujrah. Yang ketiga adalah manfaat. Yang keempat adalah akid. Syartu sighatil ijarah, sila baca. Syartu sighatil ijarah, syartu sighatil ijarati, syartu sighatil bai'i illa adamat Illa adamat takkid.
syarat sighah untuk ijarah semuanya sama dengan syarat sighah untuk bai'. Kecuali apa? Ada mutakin. Di dalam sewa menyewa tidak diperbolehkan ada takkid. Takkid itu membuat waktu. Kita tidak boleh kita jual. Oh, saya jual kereta saya selama 1 tahun. Jual beli tak sah. Kenapa? Karena jual beli itu untuk selamanya. Tanpa Anda menyebutkan selamanya, otomatis jual beli itu sudah untuk selamanya. Sekali Anda membeli sesuatu, maka itu akan menjadi milik Anda untuk selamanya. Berbeza dengan sewa menyewa. Sewa menyewa itu temporaris saja, dia tidak selamanya. Bahkan kalau Anda mengatakan saya sewa ini untuk selamanya, sewa menyewa Anda tak sah. Sewa menyewa Anda apa? Tak sah. Sewa menyewa Anda tak sah. Karena itu syarat sighah ijarah itu sama dengan syarat syarat sighah untuk ijarah sama dengan syarat sighah untuk bai', yang ada beberapa belas itu saya lupa. Kecuali satu, ada mutakin. Karena di bai' wajib Anda tidak boleh untuk memberi waktu untuk jual beli. Akan tetapi di dalam ijarah menyebutkan waktu wajib. Bahkan kalau tak ada waktunya tak sah. Tak ada waktunya tak sah. Karena memang asal daripada ijarah ini waktu kena jelas. Waktu kena jelas. Agar tak terkejut kalau oh saya sewa rumah ini berapa? 10.000. Tak tahu sampai berapa, sampai bila. Tiba-tiba sudah punya anak satu, sudah selisih dengan jiran, dengan apa, pemilik rumah datang, Anda kena keluar esok. Macam mana? Susah kan? Ini pindah rumah bukan nak pindah apa, pindah rumah. Ada orang pindah rumah dari bulan lalu tak pindah-pindah. Pindah rumah ini bukan senang. Kenapa namanya kena cakap dulu? Karena itu kan ketika ada beberapa akad itu kalau memang nak minta rumah kena dimaklumkan 3 bulan dahulu agar orang itu boleh apa? Boleh cari rumah. Bukan Anda kena saya nak ambil rumah esok Anda pindah. Ya kita ini bukan hewan. Kan itu kan Syekh Ba'udhan ada bab di sini tak ada namanya bab taflis nanti. Bab bagaimana orang-orang yang bankrupt. Hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Ketika uangnya itu sudah tidak bisa untuk membayar, bendanya akan dijual satu persatu. Pertama kereta ini yang paling terakhir dijual rumah dia. Itu saya buat cakap, rumah itu yang paling pertama dibeli dan paling akhir dijual. Saya dulu tak paham makna itu, tak paham saya apa makna itu. Ternyata setelah saya belajar bab taflis, benar fuqaha cakap itu. Kita kalau belum ada apa-apa, yang pertama kita beli apa? Rumah dulu. Kalau kita sudah tak punya uang, yang last kita jual rumah. Kok rumah tak ada, kita nak di mana? Itulah yang namanya adamut takkid. Kita tidak diperbolehkan untuk ijarah kecuali kita menyebutkan waktu ijarah itu sampai bila. Sampai bila. Wa syartul ujrah sila. وشرط الأجرة شرط أجرة رؤيتها إن كانت معينة وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة وإن لم تكن كذلك وكونها حالة مسلمة في المجلس في إجارة الذمة. Fi ijarati dhimmah. Ini kan tak disebutkan kan ada berapa macam ijarah. Tapi tiba-tiba fi ijarati dhimmah ini tak boleh. Memang adakah ijarah selain ijarati dhimmah? Ini memang problemnya kitab mukhtasarat di sini. Kitab-kitab yang mukhtasar. Jadi kenapa ini dikatakan ini kitab ini mukhtasar? Karena ada beberapa hal yang menurut mu'alif ini jelas, oleh dia dihapus. Jadi mereka merasa bahwasanya hal ini jelas. Oh iya jelas menurut Anda.
Tak jelas menurut kita. Dari situlah terjadi masalah yang susah untuk dipahami. Ini makna ini apa? Kenapa? Karena ada semacam premis. Apa kalau bahasanya Rocky Gerung? Apa? Antecedent. Ada antecedent, ada mukaddimah, ada premis yang dibuang. Ada premis yang dibuang. Premis yang dibuang ini mu'alif kira itu jelas untuk kita. Akhirnya ketika mu'alif itu mati, orang-orang setelah mu'alif baca kitab mu'alif dan tidak tahu ketika ada mu'alif ini saya tulis ini karena sudah jelas asal dari sini. Oke. Mu'alif mati tak ada yang menjelaskan. Terus generasi seterusnya lebih pening lagi. Disitulah terjadi dinamakan yang namanya al-masail al-awisah fil fikih. Masalah yang susah dipahami di dalam fikih itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan namanya bab itu namanya bab at-tauliyah wa tahkim di dalam bab pernikahan. Apa perbedaan tauliyah, perbedaan tahkim ketika seorang wanita bepergian di padang pasir tak ada siapa-siapa dia nak menikah. Nanti ada namanya tauliyah wa tahkim, macam mana cara menikahnya, apa perbedaannya. Hal-hal semacam itu terjadi karena banyak sekali mukaddimah premis-premis yang dipotong. Kenapa dipotong ini? Merasa ibarat yang setelahnya boleh memahamkan premis yang dipotong. Kenapa? Karena ulama-ulama zaman dahulu otaknya kuat-kuat. Otak kita tak semacam mereka. Kita tak bisa untuk memahami premis yang dipotong melewati apa yang disebutkan. Terjadilah masail awisah. Oh, dulu ketika saya examine haji, Syekh Ba'udun sebutkan perbezaan antara ijaratul ain dan ijaratul dhimmah. Kenapa dinamakan ijaratul ain? Kenapa dinamakan ijaratul dhimmah? Dan apa perbezaan dari keduanya? Sebutkan 3. Kalau ijaratul dhimmah ijaratul dhimmah di poin ini berbeza. 1. Yang kedua apa? Impact-nya apa? Saya beritahu impact-nya apa ya. Kalau ijaratul ain itu, saya sewa keretanya Zaman. Kalau keretanya Zaman ini rusak, ijarah selesai. Tapi kalau saya cakap, saya sewa Anda untuk mengantar saya ke Negeri 9. Kalau Anda tak bisa, Anda kena cari ganti. Karena saya tak kisah siapa yang mengantar saya. Saya kena sampai di Negeri 9. Berbeza dengan ijaratul ain. Kereta Anda mempunyai makna di situ. Saya tak nak selain kereta Anda. Kenapa? Ya wallahu a'lam. Saya nak seperti itu. Nah, itu kan beda-beda kalau kita naik kereta api atau kita naik kereta api jarang misalnya. Flight. Kita naik flight Air Asia atau Malaysia Airlines atau Garuda Indonesia atau apa. Tiba-tiba pesawat yang kita beli delay atau rusak. Apa yang terjadi ketika delay atau rusak? Hah? Tukar flag. Bukan company mengembalikan uang kita, bukan itu. Karena kita tidak menyewa pesawat secara spesifik. Kita cuma saya yang penting saya sampai Indonesia dan memakai Garuda Indonesia atau memakai Malaysia Airlines. Pesawat apapun saya tak kisah. Dan banyak sekali ada 3 atau 4 perbezaan antara ijaratul ain dan ijaratul dhimmah. Itu salah satunya. Syartul ujrah ru'yatuha in kanat muayyanah. Apa syaratnya ujrah? Apa syaratnya harga yang harus dibayar ketika menyewa? Ru'yatuha in kanat muayyanah. Sang penyewa yang menyewakan, contohnya di sini Ustaz Zaman nak menyewakan keretanya. Aksia. Berapa? 10.000 ini. Anda kena tengok 10.000. Anda kena tengok. Ru'yatuha in kanat muayyanah. Kalau muayyanah
ada sekarang Anda kena tengok. Bila-bila dia tak muayyanah, saya cuma cakap berapa 1.000 ringgit. Maknanya di dimah saya akan beri, saya akan hargai berapa 1.000 ringgit. Wa kaunuha maklumatan jinsan wa qadran wa sifatan in lam takun kadzalik. Kalau dia itu tidak bisa dilihat, maknanya tidak muayyan. Kata-kata muayyan ini harus mempunyai hakikat di dalam dunia nyata. Dia juz'i. Juz'i ini maknanya ada sekarang, boleh Anda katakan hadza. Maknanya benda itu sekarang ada. 1.000 ringgit ini berbeza dengan kata-kata 1.000 ringgit. Mana? Tak ada, masih di bank. Itu bukan muayyanah namanya. Itu namanya fidimmah. Saya akan sewa kereta Anda dengan 1.000 ringgit. 1.000 atau 1.000. Tak sah kata 1.000 itu. Harus dia itu, kalau dia tidak muayyanah. Tapi kalau muayyanah, saya akan sewa dengan ini. Berapa ini? Anda punya mata kan? Ini tengok. Tengok pakai mata, bukan pakai rambut. Ini tengok. Tengok. Saya tidak wajib untuk mengatakan jumlah ini berapa. Karena musyahadah itu tughni anil awsaf. Saya tak ya. Saya cakap, saya hitung satu, tak ya. Anda punya mata, tengok sendiri. Ini. Berbeza kalau tidak ada. Saya kena sebutkan speknya. 1.000 ringgit. 1.000 apa? Ringgit sifatnya tak ada. Karena ringgit itu tak ada beza kan. Ada beza tak? Ringgit yang 50 ringgit tahun 2000 dengan 50 ringgit tahun 2000. Tak tahu, di dolar tuh ada. Dulu ketika saya di Hadromo, dolar tahun 96 itu lebih murah daripada setelah 96. Kelihatannya benar dibuat-buat gitu. Tapi itu terjadi, benar. Tahun 96 mereka tak mau bayar mahal. Jadi boleh berkurang sekitar 10 ringgit. Maknanya harganya lebih murah. Itu namanya sifat. 1.000 dolar. Dolarnya sifatnya apa? Dolar baru apa dolar lama? Seronok kan? Di Indonesia itu dolarnya ada yang mulus, yang rapi. Ada yang macam apa? Koyak apa? Bukan. Ronyok. Itu harganya pasti lebih murah. Di sini ada juga macam itu. Tak ada kan? Terkoyak tak apa, Indonesia sudah. Kalau terkoyak harganya akan turun. Itu namanya sifat. Kalau zaman dahulu sudah saya katakan ada dinar sohihah dan dinar mukassarah. Sudah pernah saya jelaskan itu. Kalau dinar sohihah itu dulu kan mana itu tak ada? Marga itu bukan itu. Dinar kan macam ini kan. Macam ini emas itu, 1 dinar itu 4,25 jrom. 4,25 jrom. Dirham itu 2,925 jrom kalau tak silap saya. Macam ini dinar, ini 1 dinar ini 4,25 jrom. Dinar itu dia maknanya zahab. Maknanya apa? Emas. Kalau dirham itu kalau tak silap saya masih agak-agak lupa, 2,925 jrom. Yakni 3 jrom kurang sedikit sekali. Ini apa? Dirham. Lah, ini kan mahal kan, 3 gram perak. Tetap itu uang yang besar gitu. Sekarang saya nak beli benda-benda yang kecil, saya nak beli nasi lemak, saya nak beli, ada nasi lemak yang 1 ringgit, ada yang sen-sen itu yang murah-murah. Saya tak mungkin guna
dirham. Akhirnya dipecahlah itu. Dipecah. Artinya dipecah 4. Ini pun juga dipecah. Dipecah 4. Masih kurang kecil, dipecah 8. Memang macam itu. Pecah 8. Akhirnya kita mempunyai 1/8 dirham. Kecil kan? Boleh saya beli benda-benda kecil. Ini pun masih, karena ini tuh finihaya, ini tuh perak dan emas. Anda nak pecah macam apapun tetap perak dan emas. Kalau ini mata uang sekarang dolar, Anda nak pecah 2, buk ini $100. Anda pecah 2 menjadi $0. Tak ada harga. Tak ada harga. Kenapa? Karena memang ini adalah kertas, ini tak ada harga. Yang harga di sini bukan dolarnya, tapi kekuatan negara itu sendiri. Berbeda dengan ini. Ini dimanapun ada negara kuat, ini tetap berharga. Akhirnya masih kurang kecil lagi, dibuatlah mata uang dari selain emas dan perak, tapi dari nuhas. Nuhas itu bilang kuningan atau tembaga. Tembaga. Namanya fulus. Namanya apa? Fulus. Fulus ini hanya boleh untuk membeli hal-hal yang kecil saja. Dia tidak boleh membeli hal-hal yang besar. Anda nak beli rumah tak boleh pakai fulus. Karena pakai dinar dan dirham. Oke. Sekarang ini kan kecil kan? Sekarang saya mempunyai 8 bagian daripada dirham. 8 bagian dari dirham sama dengan dirham yang penuh. Tapi 8 bagian dari dirham yang disamakan harganya lebih rendah daripada dirham yang penuh. Kenapa? Karena ini darohim mukassarah gitu kan. Ini namanya darohim shahihah. Itulah yang namanya sifat. Boleh jadi saya cakap saya sewa rumah Anda Rasyikah dengan 100 dirham shahihah atau 100 dirham